Selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita di GPDI Film Latimas Menyapa di pagi hari ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Biarlah kita awali pagi hari ini dengan kita membaca firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Biarlah kita mendapat rema dari firman Tuhan itu. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati terpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana di sini pada masa tua Raja Salomo, bagaimana dia tidak dengan sepenuh hati terpaut kepada Tuhan. Artinya dia mendua. Jadi Bapak Ibu, mendua hati artinya bahwa dia mempunyai 2 tuan, yaitu Allah dan berhala. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Salomo mulai terpaut kepada Allah-Allah daripada istri-istrinya. Salomo mulai membuat sebuah kuil, membuat tempat-tempat ibadah bagi Allah-Allah lain. Jadi Salomo sudah tidak terpaut lagi kepada Tuhan, tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini mari kita belajar. Ketika kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang telah terpanggil daripada kegelapan, kita telah ditebus dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah Kristus yang telah tertumpah di Golgota, tertumpah di kayu salib. Mari kita hargai itu. Kita harus terpaut kepada Tuhan. Bagaimana di sini kita melihat Raja Salomo, ketika pada masa tuanya dia tidak dengan sepenuh hati terpaut kepada Tuhan, atau dengan sepenuh hati, mengikut Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ketika kita masih kecil atau kita belum besar, baik dalam pekerjaan, di dalam usaha usaha kita masih kecil, kita masih rajin dekat dengan Tuhan, kita rajin beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika usaha kita udah besar atau jabatan kita udah besar, kita mulai dialihkan dan hati kita udah tidak lagi terpaut kepada Tuhan, tidak lagi dekat dengan Tuhan. Pekerjaan itu menyita waktu kita, usaha itu menyita waktu kita. Yang Tuhan mau kita lakukan seperti apa yang sebelumnya kita lakukan. Yang Tuhan mau kita tetap dekat dengan Dia, kita dengan sepenuh hati dekat dengan Tuhan. Sebagaimana Salomo telah mulai mencondongkan diri, telah condong hatinya kepada Allah-Allah lain, kepada sembahan daripada istri-istrinya, Allah sembahan istri-istrinya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita boleh melihat bagaimana Salomo tidak lagi terpaut kepada Tuhan. Salomo jatuh di dalam penyembahan berhala.
Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari ketika kita udah mulai diangkat Tuhan, kita udah mulai besar, jangan kita melupakan Tuhan. Jangan kita mulai meredup iman percaya kita. Sebagaimana Salomo sebelum dia menjadi raja, ketika dia dalam masa mudanya, dia melakukan apa yang terbaik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika udah pada masa tuanya, dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya Tuhan murka kepadanya, Tuhan marah kepadanya. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Lakukanlah apa yang sebelumnya kita lakukan kepada Tuhan. Lakukanlah dengan terbaik. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan saya tidak perpanjang pada pagi hari ini. Biarlah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita untuk selalu kita dekat dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwasanya Engkau baik di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami selalu terus menyenangkan hati-Mu. Nama-Mu yang selalu dipuji, nama-Mu yang selalu dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut pagi hari ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.